Warga di Banjar itu mulai membudidayakan lebah trigona, atau di Bali lebih dikenal lebah kele. Mereka mengembangkan di pekarangan rumah masing-masing. Salah seorang warga yang membudidayakan adalah Made Riawan. Riawan membudidayakan lebah kele jenis Heterotrigona itama sejak tahun 2017 lalu. Perkenalan Riawan dengan lebah kele dimulai dari hobinya memelihara binatang yang lain dari biasanya. Dari hobinya tersebut, dia pun memelihara lebah madu. Namun karena hasilnya kurang bagus, Riawan beralih membudidayakan lebah madu kele. Kalau dari kele-kele saya lihat unik, belum ada yang ternak kele-kele. Kalau lihat unik dan hobi pertama. Pertama itu kita nggak mikir tentang hasil, kita gimana caranya biar dia hidup aja dulu dan pengenalan tentang jenis. Koloni lebah memiliki seorang ratu yang menghasilkan ratusan telur. Lebah jantan, lebah pekerja, hingga lebah penjaga. Koloni ini dapat punah jika sang ratu mati. Di kele ini ada yang namanya prajurit untuk pekerja yang nyari polen sama nektarnya. Terus ada ratu. Ratu yang megang peranan di dalam satu koloni itu, karena ratu yang bertelur setiap hari itu untuk regenerasi kehidupan dari lebah itu sendiri.
Sarang atau koloni lebah trigona dari lubang pohon memenuhi pekarangan rumah Riawan. Setidaknya terdapat sekitar 150 sarang lebah trigona di pekarangan rumahnya tersebut. Meski pemeliharaan tergolong sederhana, budidaya lebah kele diperlukan keseriusan karena tidak semua tempat layak jadi habitat lebah kele untuk bertahan hidup. Meski tidak perlu pemberian pakan secara khusus, tetapi yang wajib diperhatikan adalah ketersediaan vegetasi yang cukup di sekitar lokasi budidaya. Tersedianya pohon-pohon dan tanaman yang mengandung resin untuk membangun sarang, nektar dan sari bunga untuk mencukupi kebutuhan lebah. Lingkungan yang lestari dibutuhkan agar habitat lebah dapat terus bertahan. Jenis tanaman air mata pengantin Xanthostemon biasa ditanam untuk memenuhi pakan dari lebah kele. Untuk pakan sebenarnya lebahnya itu sendiri yang menentukan bunga mana dia yang suka dan yang enggak. Yang bunga yang penghasil nektar biasanya pasti diserang sama bunga yang menghasilkan polen. Jadi kita harus tahu mana yang bunga yang menghasilkan nektar dan mana yang bunga yang menghasilkan polen. Kalau untuk tanaman penghasil nektar, dia biasanya kayak Xanthostemon, AMP, Kaliandra, itu kebanyakan ke nektar. Larinya dia ke madu. Jadi madu kalau jadi polen, bunga matahari, jagung, padi, itu larinya dia ke polen. Kehadiran hama seperti semut juga perlu mendapat perhatian, mengingat serangan semut ini dapat mengganggu habitat lebah. Pengecekan pun perlu dilakukan secara berkala. Vegetasi yang tersedia di lokasi koloni lebah sangat memengaruhi kualitas madu yang dihasilkan. Lebah trigona jenis Heterotrigona itama yang dibudidayakan Made Riawan ini dalam sekali panen rata-rata memerlukan waktu selama 2 bulan. Satu sarang dapat menghasilkan 500 ml, namun bergantung dengan kualitas vegetasi. Yang fokus untuk jenis kele itu jenis Heterotrigona itama. Karena pertama keunggulan daripada itama itu produksinya lebih tinggi, lebih cepat, dan madunya itu lebih bersih. Kalau dari segi rasa, aroma, dan warna itu tergantung dari lingkungan sekitarnya dan tergantung dari musim bunganya. Itu yang membedakan tiap panen itu warna madu itu berubah-ubah, rasanya semua berubah. Tapi kalau dari lebah, cenderung dia pasti manis madunya. Kalau lebah sengat. Kalau dari kele ini, kadang asam manis, kadang asam pahit. Beda-beda. Tapi dari khasiat, dari lebah sengat ini, dia bagusnya untuk stamina. Dan untuk lebah kele ini, dia bagusnya untuk pengobatan atau luka dalam, emah, asam lambung. Untuk menjaga kualitas madu kele yang dihasilkan, proses panen tidak lagi menggunakan cara manual, melainkan dengan alat vakum, sehingga dinilai lebih higienis dan tidak merusak sarang.
Harga madu kele saat ini dijual Rp350.000 per 500 ml. Permintaannya pun sangat besar, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Madu kele dipercaya memiliki fungsi enzim 4 kali lipat dari madu biasa, serta berkhasiat untuk regenerasi sel.